Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepada tatkala semua persahabatan, semua ikatan akan menjadi permusuhan. Hanya satu ikatan yang tidak akan pernah terlepas, yaitu ikatan iman dan takwa. Allah Jallat azamatuh berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah, mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling menyayangi, mereka yang saling mencintai, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Kita lihat ada banyak pengelompokan manusia di muka bumi ini. Ada banyak perkumpulan. Ada yang berkumpul karena hobi dan kesenangan. Sama-sama pencinta alam, dia kumpul sama pencinta alam. Sama-sama suka motor lama, dia kumpul. Ada klub Vespa, ada klub Avanza, Moge, ada Moge di Sumbawa. Mereka punya perkumpulan. Ada yang berkumpul di bawah payung dan naungan politik. Sama-sama satu partai, sama-sama bajunya. Ada yang di bawah satu ormas. Tapi ingat, semua bentuk perkumpulan kelak akan mewariskan permusuhan pada hari kiamat, yang mungkin di dunia kita melihat mereka seakan-akan Masya Allah saling mencintai, kelak akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Semoga perkumpulan kita malam ini dikarenakan Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Dan semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, siapa yang punya utang? Nggak cukup hadiahnya, mau dibayarin gua nggak kuat, Masya Allah. Kayaknya satu masjid. Yang nggak punya utang angkat tangan. Yang nggak punya utang sama sekali, nggak ada kredit, nggak ada apa, semuanya. Itu anak nggak punya utang, nggak tahu bapaknya punya utang. Kasih topi itu anak kecil, Masya Allah, yang kecil aja dikasih. Kadangkala kondisi yang menyebabkan kita berhutang bukan karena suka berhutang, tapi di sebagian tempat ada sebuah bangsa
bersama rakyatnya suka berhutang. Semuanya hutang. Rumah berhutang, mobilnya berhutang, kredit 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun lunas. Alhamdulillah ya Allah, lunas. Besok dijual, kredit lagi. Itu namanya suka berhutang. Dan sebagian trainer yang memberikan training untuk orang-orang usaha disampaikan, utang itu memotivasi kita untuk bekerja. Seakan-akan dia itu maling yang mengejar-ngejar kita, sehingga kita berusaha dan berupaya supaya bisa bayar utang. Jadi kalau antum nggak punya utang, males. Subhanallah. Inilah yang menyebabkan sebagian orang hidup berhutang. Ada yang berhutang karena gengsi. Dia bisa beli motor harga 5 juta. Dapat nggak motor 5 juta di Sumbawa? 4 juta? 3 juta? Masya Allah. 2 juta? Dapat jamaah. Tapi beli yang 15 juta supaya kelihatan keren. Padahal tiap malam, kalau di akhir bulan dia bingung mau bayar pakai duit yang mana. Dilihat kalung istrinya masih bertengger di dada. Gimana kalau kita jual untuk bayar hutang? Allahu Akbar. Ada manusia-manusia yang baik yang suka memberi hutang. Tapi ada manusia-manusia yang jahat yang suka memberi hutang. Sama-sama nih. Baik suka memberi hutang, jahat suka memberi hutang. Siapa yang baik, siapa yang jahat? Nah, apa? Siapa yang baik? Yang berhutang lagi yang. Nah, yang memberi hutang untuk membantu saudaranya itu yang baik. Yang nggak baik? Masya Allah, memberi hutang untuk mendapatkan keuntungan. Kasih hadiah yang besar dia hadiahnya, Masya Allah. Nah, kasih itu, kasih ini, kasih ini. Antum punya utang? Punya utang nggak antum? Punya. Aduh. Utang sama orang baik, orang jahat? Orang jahat. Astagfirullahaladzim. Kurangi lagi. Tambah lagi hadiah. Ada topi mana? Iya ya, kasih hadiah lagi, tambahin. Ada utang sama orang jahat. Haibatibillah. Jarang yang punya utang sama orang baik. Jarang. Rata-rata punya utang sama orang jahat. Dia memberi hutang dengan tersenyum, tapi di belakangnya ada pedang yang dia siapkan. Silahkan. Mau berapa utang? 100 juta kita kasih, 500 juta kita kasih. Tapi bukan orang baik dia jemaah, penjahat nih. Cuma pakai dasi. Pandai tersenyum penjahat-penjahat seperti ini. Agama Islam agama yang sempurna, mengatur segala urusan manusia yang berkaitan dengan hubungan hamba dengan Robnya, hubungan hamba dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, hubungan negara sama negara, hubungan kampung sama kampung, semua diatur. Tapi sebagian kita nggak baca Quran. Yang tahu dari Al-Quranul Karim mungkin dia pikir hanya sholat, puasa, zakat, haji. Bukan hanya itu. Semuanya diatur. Bahkan ada satu surat atau satu ayat terpanjang di dalam Al-Quranul Karim. Ayat itu ayat tentang hutang. Kalau antum tahu Indonesia dulu pada zaman turunnya ayat ini,
1400 tahun yang lalu Indonesia itu masih apa jemaah? Tahun 600-an. Masih di bawah Majapahit. Tuh di negeri Arab sana, di negeri yang tidak ada kampus dan perkuliahan, sudah Allah turunkan ayat-ayat hukum notaris. Tapi kita nggak pernah belajar. Kita pikir notaris ini belajar dari sana, dari barat sana. Wallahi jamaah, barat itu hidup dalam kegelapan. Sampai datang Tariq bin Ziyad, berangkat menyeberangi Selat Maroko, kemudian menyeberang ke Andalusia, yang ketika itu mereka hidup dalam fase kegelapan mereka. Datang Islam, perguruan-perguruan tinggi didirikan di sana, mahasiswa-mahasiswa dari orang-orang Kristiani datang belajar di Toledo, di Malaga, di Cordoba. Subhanallah, itu Islam. Ayat terpanjang itu di surat apa? Ayat berapa? Anda kasih hadiah. Masya Allah, antum angkat tangan duluan. 282. Betul jamaah? Masya Allah, kasih hadiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Al-Baqarah 282. Pulang dari sini antum baca, nanti dapat hadiah. Hadiahnya tiap ayat, tiap tiap huruf antum dapat 10 kebaikan. Tapi kalau antum baca nggak tahu artinya, antum dapat hadiah tapi sulit dapat hidayah. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya, dapat pahala Ustaz, dapat. Ada kalamur Rahman. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Yang baca satu huruf dari Al-Quranul Karim, dia akan dapat satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 sama Allah Azza wa Jal. Walaupun nggak tahu artinya, alif lam mim, nggak tahu artinya, dapat 30 kebaikan. Tapi kalau antum mau dapat hidayah, baca artinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu mengadu kepada Allah Azza wa Jal tentang perbuatan kaumnya yang mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ketika Rasul mengadu, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Quran sesuatu yang ditinggalkan sama mereka. Tinggalkan gimana? Ada yang tidak baca sama sekali, ada yang baca tapi tidak memahami artinya dan tidak mau faham sama artinya. Ada yang membaca faham sama artinya tapi tidak mau beramal dengannya. Itu yang menyebabkan banyak di antara kita tidak tahu nih agama yang indah, yang Allah mengatur sampai urusan utang piutang diatur, ditulis. Jadi kalau yang utang tolong ditulis. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Tulis. Kalau utangnya itu ada waktunya, umpamanya nanti mau sebulan mau bayar, kalau cuma 2 hari 3 hari nggak dicatat nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lebih dari itu catat, karena biasanya orang lupa. Tapi kalau 2 hari Ustadz, masalahnya ini 3 hari jadi 3 tahun Ustadz. Kalau nggak dicatat juga nggak bayar ya Ustaz. Catat berarti. Karena ada kualitas manusia yang nggak suka bayar utang, suka berhutang tapi nggak suka bayar utang. Ada nggak di sini? Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan menghutangi orang lain, kita dianjurkan untuk membantu saudara kita yang kesusahan. Apa bedanya riba sama mengutangin orang?
mengutangin orang itu dapat pahala sedekah. Afwan, ana salah pertanyaannya. Ana minum dulu jamaah. Bismillah. Alhamdulillah. Apa bedanya jual beli sama riba? Nah, fadhol. Kalau jual beli saling mengikhlaskan. Tunggu, masjid sebesar ini mic-nya cuma satu. Masya Allah. Kayaknya antum harus beli mic lagi jamaah. Nah, baik. Kalau jual beli saling mengikhlaskan, akadnya jelas. Kalau riba saling mengikhlaskan, akadnya jelas juga. Kalau dia jual 1.000, dia kasih kelebihan. Pegang mic-nya. Nah, Kalau riba setiap pinjaman yang setiap jual beli, setiap pinjaman yang pinjam ada kelebihannya. ada kelebihannya. Iya. Kalau jual beli Ada kelebihannya juga. ada kelebihannya. Kok nggak ada kelebihannya? Iya, dia beli 1.000, dia jual 1.500. Iya kan, sekarang ana beli buku ini 1.000, ana jual 1.500. Halal nggak? Halal. Baik. Ana punya duit 1.000, ana pinjamkan ke antum 1.000, bayar 1.500. Akadnya jelas. Sama nggak sama jual beli? Sama kan, modal 1.000. Sama-sama modal 1.000, untung 500. Apa bedanya? Akadnya sama. Ini 1.000, bayar 1.500. Ini buku harganya 1.500, bayar 1.500. Apa bedanya? Nah, kasih hadiah aja. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang jauh-jauh nggak mic-nya nggak sampai sana. Nah, yang dekat sini susah mic ya, sebelah situ kasih. Nah, ya ambil. Ini. Ya, masya Allah. Jangan jauh-jauh. Tafadhal. Kalau jual beli berupa tukar menukar barang sama uang. Uang alat penukar yang sah. Baik. Terus iya, memang betul. Riba itu memberikan pinjaman, ambil keuntungan. Jual beli kan ngambil keuntungan juga, sama. Kasih hadiah. Masya Allah. Udah cukup jamaah. Cukup udah. Nah, bedanya itu asasnya yang berbeda. Orang jual beli asasnya memang cari keuntungan. Orang meminjamkan dalam Islam asasnya itu mencari pahala. Makanya nggak boleh cari keuntungan. Kalau antum mau cari keuntungan, akadnya harus jual beli. Kalau minjemkan cari keuntungan, nggak boleh. Maka Allah katakan ketika orang-orang musyrikin mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu sama dengan riba, kata mereka. Sama-sama cari keuntungan. Apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Karena asasnya kita mengutangin saudara kita bukan cari keuntungan. Antum nggak boleh mencari keuntungan dengan mengutangkan kepada orang. Karena orang yang mengutangin orang lain itu dapat pahala sedekah. Tapi kalau jual beli silahkan jual beli. Itu bedanya jamaah. Makanya ada sebagian orang yang mengatakan, Ustaz, apa bedanya Ustaz? Sama-sama cari keuntungan. Nah, yang satu nggak boleh cari keuntungan.
Karena asasnya Allah syariatkan utang piutang untuk saling membantu, bukan untuk cari keuntungan. Berkaitan dengan membantu orang lain, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian saling membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling membantu dalam keburukan, dalam dosa dan permusuhan. Jangan. Ini riba penyebab permusuhan, penyebab hancurnya sebuah negeri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang melepaskan satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan lepaskan dia dari satu kesulitan pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aibnya saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aib dia di dunia wal akhirah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan buat orang yang kesusahan, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Kalau antum sedang punya masalah, sedang kesulitan, antum cari orang yang kesulitan, antum bantu dia, Allah akan mudahkan kesulitan. Kita kadang-kala kalau sedang kesulitan cari lobby, siapa yang bisa bantu, siapa yang bisa nolong kita, siapa yang bisa melepaskan kita dari kesulitan ini, dari masalah ini. Antum biasanya cari orang besar. Kemana Rabbul Alamin, yang ketika sujud kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Kemana Allah pada waktu itu? Antum ambil duit antum lihat orang-orang yang kesusahan, antum bantu dia, antum mudahkan dia, lalu antum angkat tangan, Allahumma yassir alayya ya Rabb. Ya Allah, mudahkan urusanku ya Allah. Dia yang ala kulli syai'in qadir. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dakhala rajulun al-jannah. Ada seorang lelaki yang masuk surga. Fara'a ala babiha maktuban, dia lihat di salah satu pintu surga. Nah, antum ada berapa pintu surga? Yang ditanya jawab. Ada berapa pintu surga? Antum mau masuk surga enggak? Nah, pegang tuh mic-nya. Kalau nggak tahu pintu surga, gimana mau masuk surga antum? Ada berapa pintu surga? Masya Allah. Ada berapa? 7. Pintu neraka itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kasih hadiahnya nggak apa jemaah. Masya Allah. Antum 8. Masya Allah. Fadhal. Ada 8 pintu surga itu jemaah. Ini orang melihat di salah satu pintu surga. Cerita Nabi alaihi salatu wasallam, tertulis ala babiha as-sadaqatu bi 10 amsalih. Sedekah itu akan dilipatkan jadi 10 kali lipat. Wal qardu bi 18. Dan ngutangin orang lain dengan niat baik itu akan dapat pahala 18 kali lipat. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dan oleh sebagian ulama didhaifkan. Tapi yang ana ingin ingatkan, bahwa saya memberikan hutang kepada orang lain itu besar pahalanya. Maka kenapa nggak boleh kamu cari untung dari saudaramu? Karena engkau dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tidak cari pahala sama Allah, kita malah cari keuntungan dari manusia, Allah murka tatkala itu. Allah umumkan perang ketika itu. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau beriman. Kalau kafir nggak usah. Terus. Ini buat yang beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak melakukan, maka diumumkan kepada kalian. Asal tahu aja kalian, Allah mengumumkan perang sama kalian dan Rasulnya bersama kalian. Allah sudah sediakan pahala 18 kali lipat. Tapi antum cari keuntungan dari saudara antum. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana ka sadaqatiha marrah. Tidak ada seorang muslim menghutangi saudaranya 2 kali, melainkan dia akan dapat pahala sedekah sekali. Tadi 18, yang ini kok sekali sedekah. Kondisi kadangkala menentukan kapan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, kapan hanya menjadi 10 kali lipat. Tapi Allah Azza wa Jalla berjanji akan memberikan ganjaran yang besar buat kalian. Ada cerita Alqamah, seorang tabi'in. Alqamah ini punya utang sama Sulaiman Ibn Yusr kalau nggak salah jemaah. Tunggu ana lihat. Enggak, bin Udhunan. Alqamah punya utang 1000 dirham. Katanya Alqamah, nanti aku bayar kalau uangku yang tahunan datang. 1000 dirham. 1000 dirham ini jamaah, dulu 10 dirham itu cukup untuk beli 1 ekor kambing. Kalau 1 ekor kambing 1 juta, berarti 100 juta kira-kira. Ketika waktu pembayaran tiba, datang Sulaiman, Alqamah, kan engkau sudah dapat fulus, ayo bayar. Kata dia, Alqamah, nanti karena akhirnya karena dipaksa bayar, akhirnya bayar. Dan marah Alqamah ini. Biasanya orang itu kalau diminta utangnya jamaah, marah. Kita sudah nungguin dia sebulan, malah yang marah itu dia, bukan kita. Astagfirullahaladzim. Akhirnya Alqamah merasa nggak nyaman dengan tuntutan yang dituntut oleh Sulaiman. Setelah sebulan, datang lagi Alqamah ke rumahnya Sulaiman. Dia mengatakan, aqridni alfa dirham ila atai. Utangi aku 1000 dirham sampai nanti aku dapat duit lagi tahun depan. Atoknya biasanya per tahun, santunan yang diberikan oleh negara pada waktu itu. Qala na'am wa karamah. Ya, aku bahagia banget engkau mau utang lagi sama aku. Ini sebuah kemuliaan. Ya Umma Utbah, halummi tilkal kharital maktumah. Wahai Umma Utbah, ambilkan tuh kantong yang duitnya ada stempelnya. Di stempel tuh ambil ke sini. Lalu diambil, diberikan kepada Alqamah, nih. Ini duitmu yang kau bayarkan kepada aku belum buka sama sekali. Kata Alqamah, terus kenapa engkau nuntut sama aku untuk bayar kalau engkau gak butuh? Kata dia, hadithun haddatsani, hadis yang kau sampaikan kepada aku dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya barang siapa yang memberikan utang 2 kali, dia dapat pahala sedekah. Aku kepingin pahala itu. Insyaallah. Mereka itu berusaha untuk mengamalkan ilmu, bukan hanya menjadi wawasan. Kebanyakan kita itu ilmunya sudah sedikit gak diamalkan. Hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud juga, bahwa Nabi SAW bersabda, inna salafa yajri majra syatri sadaqah. Mengutangin orang lain itu mendapatkan pahala setengah sedekah. Tadi kalau 2 kali berarti full sedekah.
Kalau sudah jatuh temponya jamaah dan dia masih belum bisa bayar dan antum beri keringanan kepada dia, masya Allah, antum dapat pahala sedekah. Bahkan riwayat lain mengatakan 2 kali sedekah. Kalau antum memberikan keringanan kepada orang yang sudah jatuh tempo pembayaran, tapi antum lihat dia susah, lihat wajahnya nggak punya fulus nih orang. Tapi ada orang-orang yang memang punya fulus nggak mau bayar, tapi ini enggak, memang susah Ustaz. Anaknya sakit ya, duit yang dia pinjam itu habis untuk berobat. Maka tatkala itu antum cari pahala sedekah. Makanya sebagian salafus soleh itu lebih suka ngutangin daripada memberi. Ada orang minta-minta, kadang-kala dia punya di rumahnya tapi minta-minta. Tapi kalau orang yang berhutang biasanya karena kebutuhan. Maka kita membantu orang seperti ini. Orang yang memberikan tempo waktu kepada orang yang susah untuk membayar hutang. Kata Nabi SAW, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Barang siapa yang memberikan tempo waktu tambahan buat orang yang susah untuk membayar hutang atau mengikhlaskan utangnya, maka Allah akan memberikan naungan kepada dia kelak pada hari kiamat di padang mahsyar. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla Jalaluhu. Maka tatkala antum melihat orang susah, nggak bisa bayar, antum ikhlaskan dan antum berharap, ya Allah, mudah-mudahan tatkala matahari mendekat kepada hamba di padang mahsyar, tatkala semua tenggelam dalam keringatnya, Engkau berikan naungan kepada hamba ya Allah, karena hamba sudah membebaskan utangnya fulan. Karena sejatinya dunia ini akan kita tinggalkan. Kemudian akan selamat orang yang memberikan waktu kepada orang yang berhutang ini, akan selamat dari panasnya neraka jahannam. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, man anzara mu'siran aw wada'a lahu waqahu Allahu min fahi jahannam. Allah akan selamatkan dia dari panasnya api neraka. Ketika orang melewatin sirat, ada yang melewatin sirat seperti kilat ya. Ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda. Ada orang yang berjalan merasakan panasnya, dan ada yang tidak merasakan panasnya, dan ada yang terjatuh ke dalam api neraka. Ketika engkau mengikhlaskan orang-orang yang berhutang atau memberikan jeda waktu sama dia, Allah akan selamatkan engkau dari panasnya api neraka. Ahibati fillah, adapun yang suka berhutang, sudah selesai. Satu sesi selesai. Kalau antum lihat saudara antum perlu bantuan antum, antum utangi. Kalau antum lihat Ustaz kayaknya dia nggak bisa bayar, alhamdulillah. Mungkin dengan antum menghutangi antum bisa ikhlaskan nantinya. Siapa tahu dengan ana memberikan utang kepada dia, Allah memberikan rezeki yang lebih banyak. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kalian ngutangin Allah, kalau kita ngutangin Allah dengan cara membantu orang lain tadi, meringankan beban orang lain, Allah akan melipatkan ganda buat kalian. Maka jangan meminta keuntungan dari manusia, Allah yang akan lipatkan ganda. Kalau kita bicara bunga yang diberikan manusia, berapa sih jemaah? Kalau kita investasi, siapa yang investasi di sini? Yang punya investasi sekarang, angkat tangan. Nah, antum dapat berapa persen dari keuntungan? Sekitar 10 sampai 30%. 10 sampai 30%. Kok tidak ditetapkan? Tidak tentu, Ustaz. Kok tidak tentu? Harus tentu. Maksudnya dari segi ini kan ada banyak
banyak tempat Ustaz, ada di satu tempat. Oh, Masya Allah, banyak investasi dia jemaah, Masya Allah. Fadhal anak kasihnya dia antum, Masya Allah. 10 sampai 30%. Antum mau nggak investasi 50%? 100%? 1000%? Allahu Akbar jemaah. Di mana dapat investasi 1000%? Investasi 30% banyak yang bodong, banyak yang bohong. Orang taruh 100 juta dapat untung 30 juta, Masya Allah. Siapa yang nggak mau jemaah? Tapi Allah Azza wa Jal menawarkan kepada kita investasi 10 kali lipat, 1000%. Antum taruh uang 1 juta, Allah kasih berapa? 10 juta. Mau antum? Allah kasih 700 juta jemaah. Tapi kenapa kalau kita sodakoh itu kok mikir panjang? Kalau antum sodakoh 2.000, 5.000 mudah. Tapi 1 juta mikir. Kadangkala kayaknya anak sholat istikharah dulu. 1 juta. Padahal Allah janji. Seorang sahabat yang membawa seekor onta full dengan perlengkapannya dibawa nih kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktumah. Kelak engkau akan dapat ganti dari Allah 700 ekor onta, semuanya lengkap dengan pelananya pada hari kiamat nanti. Bukan satu. Terus kenapa kita kalau investasi sama Allah kok sedikit, kalau sama manusia kok besar? Karena kadangkala kita kurang yakin sama janji Allah Azza wa Jalla. Sodakoh nih, kata Nabi Muhammad SAW, wasodaqatu burhan. Sodakoh itu bukti yang panas jemaah. Bukti. Kalau antum beriman. Kalau antum nggak sodakoh, berarti nggak beriman. Kalau nggak sodakoh, kata Nabi SAW, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman itu nggak pernah kumpul sama sifat kikir. Di hati nggak pernah kumpul. Kalau ada sifat kikir berarti imannya pergi. Ya kalau sifat kikirnya sedikit, dia tentu imannya masih ada lah. Tapi dengan sekadar antum, sifat kikir antum itu, sekadar itu pula iman yang pergi dari dada kita. Maka bicara sekarang berhutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia meninggalkan hutang. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi hutang beliau terjamin dibayar. Karena beliau menggadaikan baju besinya. Jadi orang mati kalau meninggalkan hutang ada jaminan selesai dibayarin, lunas, berarti dia mati lunas. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Nabi itu mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang ya Allah. Nabi berlindung dari hutang. Sering beliau baca itu. Sampai akhirnya ada yang bertanya, ini doa ketika sholat. Kata yang bertanya, ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Ya Rasulullah, betapa seringnya engkau minta perlindungan dari hutang. Ada apa sama hutang? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innar rajul idza gharim haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Ternyata utang ini mengantarkan ke dosa jemaah. Awalnya nggak dosa, tapi dia itu jembatan menuju dosa. Orang kalau berhutang biasanya dia akan berbicara dengan manis, tapi dia dusta. Ana pinjam fulus, ana lagi butuh ini.
ibu ana lagi sakit atau apalah, padahal dia bohong. Kenapa dia bohong? Kalau nggak bohong nggak diutangin, terpaksa dia bohong. Atau bohongnya modelnya gini, ana punya fulus, insya Allah pekan depan ana dapat fulus. Padahal nggak ada bayangan dia pekan depan fulus yang mana yang akan datang. Pas dia ngomong supaya orang itu percaya, dan dia berjanji ingkar janji. Berapa banyak orang yang berhutang kemudian ingkar janji. Kemudian hadis yang lainnya, Muhammad bin Jahash radhiyallahu anhu meriwayatkan, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farafa'a ra'sahu ila sama. Suatu hari kita sedang duduk di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pada waktu itu beliau mengangkat kepalanya ke langit. Thumma wada'a rahatahu ala jabhatihi. Kemudian beliau meletakkan telapak tangannya di jidatnya, di dahinya. Thumma qala subhanallah madza nuzzila minat tashdid. Maha suci Allah, apa nih kekerasan yang telah diturunkan, ancaman yang besar, hukuman yang dahsyat, apa ini? Fasakatna wa fazi'na. Kita semua diam, kita semua cemas dan khawatir. Ada hukuman apa lagi? Faqal, beliau alaihi salatu wassalam tidak bercerita apa-apa. Falamma kana minal ghad sa'altu. Muhammad bin Jahash keesokan harinya bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ma hadha tashdid alladhi nuzzil? Apa ini hukuman yang berat yang telah diturunkan? Faqal, lalu beliau bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila wa alaihi dain ma dakhala al jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Andai kata ada seorang lelaki yang berjihad di jalan Allah kemudian terbunuh. Kita tahu orang yang mati syahid itu diampuni dosanya dengan awal tetesan darah dia. Mati, kemudian dihidupkan, kemudian berjuang lagi, mati lagi, kemudian dihidupkan kembali, lalu berjuang di jalan Allah, benar-benar berjihad di jalan Allah jamaah. Sampai 3 kali berjihad. Hidup mati, hidup mati, hidup mati lagi. Tapi dia menanggung hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dilunasin. Maka jangan meremehkan hutang. Ini hutang biasa yang gak ada ribanya. Hutang biasa, hutang sama orang baik, bukan hutang sama orang jahat. Itu antum gak diikhlaskan sama orangnya, gak bisa bayar, maka tidak bakal diampuni sampai dibayarin. Gak bisa masuk surga sampai dibayarin. Dahulu Nabi SAW di awal Islam, beliau tidak mau mensolatin orang yang punya hutang. Kalau ada orang mati, Nabi SAW bertanya, punya hutang enggak? Enggak punya, beliau sholat. Punya hutang enggak? Punya hutang? Enggak. Aku enggak mau sholatin.
Suatu hari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu melihat ada orang meninggal dunia punya utang 2 dinar. 2 dinar. 2 dinar itu berapa juta? Kasih hadiah. Nah, 2.800.000. Gimana ngitungnya? Gimana? 2 kalah. 1 dinar itu 4/4 gram emas. 1 dinar 4/4 gram emas murni. Kali 600. 1 dinar berarti 6 kali 4 berapa? 28. 24 tambah yang 1/4 200 jadi 26. 25 50 kali 2 3 juta. kali 2 3 juta pas. 1 dinar. 1 dinar 3 juta. Oke, 1 dinar 3 juta pas. Ini Ustadz masalahnya, anak nggak berani jemaah. Ustadz dagang emas juga, masya Allah. Jadi tahu sama harga. Oh iya lupa dia, masya Allah. Fadhal. 3 juta kali 2 6 juta utangnya. Kata Abu Qatadah, aku yang nanggung utangnya. Nanggung doang, belum dibayarin. Ketika ketemu sama Abu Qatadah keesokan harinya, engkau udah bayarin belum? Udah. Rasulullah SAW al-an baradat alaihi jilb, sekarang kulitnya dingin karena udah dibayarin. Artinya kalau ada orang yang menanggung tapi belum bayarin, masih bahaya tuh orang dalam kuburan. Makanya buat anak yang orang tuanya meninggal dunia, menanggung hutang, meninggalkan warisan, apa kata Allah Azza wa Jalla? Min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Warisan baru boleh dibicarakan, baru boleh dibagi kalau sudah utang dilunasin, kalau sudah wasiat ditunaikan. Jangan sampai antum, aduh sayang Ustaz, rumahnya dijual. Ini kalau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi jadi mahal. Bapakmu di kuburan, kepanasan, nggak dibayarin utangnya. Engkau ingin bersenang-senang, padahal tuh rumah masih punya bapakmu sampai utangnya dilunasi, baru jadi punya ahli waris. Jangan ditunda. Kesian bapak kita. Punya motor, jual motornya. Punya apa, jual. Supaya selesai hutang bapak kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, man mata wa huwa bari'un min thalath dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dia selamat dari 3 perkara, insyaallah masuk surga. Yang pertama al-kibr, sombong, selamat, nggak pernah sombong. Yang kedua al-ghulul, merampas harta orang atau menyembunyikan harta milik umat. Dia ambil harta milik umat, selamat dari ini. Nggak pernah dia ngambil hartanya umat, hartanya negara. Yang ketiga wadain, dan nggak punya utang, masuk surga. Maka antum yang punya utang berpikir sekarang bagaimana bayar utang. Antum nggak tahu kapan mati. Kalau antum mati, antum juga nggak tahu apakah anak antum akan bayarin utang antum. Bisa jadi enggak. Bisa jadi anaknya tadi durhaka, datang orang mengatakan bapakmu punya utang, mana buktinya? Nggak ada, baru udah nggak ada. Padahal dia tahu bapaknya punya utang, tapi karena nggak punya bukti selesai. Apakah dengan cara seperti itu utangnya lunas? Nggak lunas. Kalau benar bapakmu punya utang.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu bergantung sama hutangnya sampai dilunasin hutang. Apa maksudnya? Dia tertahan, tidak bisa mencapai derajat yang tinggi kalau masuk surga. Tapi tadi hadis lainnya mengatakan nggak bisa masuk surga sampai dibayarin hutang. Ada yang mengatakan urusan dia nggak dihukum, nggak juga dikasih keselamatan sampai utangnya bayarin. Jadi bergantung ya. Seperti orang dalam tahanan yang tidak tahu dia akan divonis atau dia akan bebas. Bagaimana kondisi orang di tahanan ya? Orang di tahanan itu lebih susah daripada orang di dalam penjara, di dalam lapas. Orang yang di dalam lapas itu sudah tahu kapan dia keluar, tapi orang yang dalam tahanan nggak tahu urusan dia itu gimana. Maka jangan meremehkan utang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, iyyakum wad-dain, kalian hindari utang. Fa inna awwalahu hammun wa akhiruhu harb. Utang ini awalnya adalah kegundahan, kegalauan, kesusahan, pikiran, akhirnya perang. Antum pernah lihat kejadian orang-orang yang dibunuh sama debt collector, ribut. Allahu Akbar. Sampai ada seorang teman, dia udah tobat dari utang riba, tinggal satu yang belum, kata dia. Ana sudah selesai Ustaz, harta ana udah habis, tinggal mobil Ustaz. Mobil ini tinggal setahun ana belum lunasin Ustaz. Subhanallah, kata dia. Suatu hari ketika ana naik mobil ini, tahu-tahu ada dua mobil yang menghadang ana. Ana sama istri ana. Ana sama istri ana. Tuh kalau utang sama orang jahat. Akhirnya ana ngomong sama istri ana, jangan kemana-mana, tetap di sini, ini kunci mobil. Ana akan hadapin mereka 12 orang. Dia hadapin semua. Dia keluar, ya sudah. Kalau mau perang, perang. Subhanallah, ketika mau ribut Ustaz, tahu-tahu ada satu orang rambutnya panjang Ustaz, masuk belain ana Ustaz. Sana, pergi. Yang 12 takut sama dia. Ternyata dia polisi. Tapi pakai baju preman. Tuh orang-orang debt collector tahu dia sama dia, nggak berani mereka, akhirnya pergi. Alhamdulillah akhirnya dia selesaikan semua. Ini kata Umar bin Khattab, awaluhu hammun wa akhiruhu harb. Tidak sedikit pembunuhan gara-gara utang. Gara-gara punya utang terjadi pembunuhan. Maka jangan berhutang. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Humran, kepada mungkin murid dia, ittaqillah wa la tamutu alaika din, bertakwalah kepada Allah dan jangan mati bawa utang. Fayu'khadhu min hasanatika la dinar thumma wa la dirham, nanti yang akan diambil itu kebaikanmu. Yang untuk bayar utang itu pahalamu. Sholat capek bertahun-tahun, pahalanya buat bayar utang. Karena pada hari itu antum nggak bisa bayar dengan uang. Yang terakhir, orang itu boleh berhutang dengan catatan. Yang pertama, niat untuk bayar. Dari awal antum niat untuk bayar. Ada orang-orang yang awalnya, aduh nanti ini insya Allah orangnya baik kok, mungkin nggak akan menagih. Baca antum niat gak bayar. Antum niat mau bayar. Karena kata Nabi SAW, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil uang orang dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan bantu dia bayar utangnya. Allah yang bantu kalau antum niat.
Tapi yang ngambil uang orang dengan niat tidak mau bayar, Allah akan hancurkan orang ini. Maka niat mau bayar. Yang kedua, dia yakin atau paling tidak punya dugaan besar bisa melunasi utang. Jadi antum sudah kebayang lah, insya Allah anak bisa melunasi. Mungkin antum ada uang, mungkin antum ada kerjaan, insya Allah anak akan berusaha melunasi. Tapi kalau antum tidak yakin nggak bisa bayar, antum harus ngomong sama dia, Mas, mamanya, Pak, ini bayar utangnya 1 bulan ya. Saya nggak tahu bisa bayar apa enggak. Kira-kira diutangi apa enggak, jangan. Terpaksa bohong. Tadi nih mengantarkan kepada kebohongan. Dia tahu nggak tahu bulan depan bisa bayar apa enggak, tapi tulislah bulan depan, insya Allah nak bayar. Padahal dia nggak tahu. Maka kalau dia memang nggak bisa bayar, dia sampaikan, anak nggak tahu bisa bayar bulan depan apa enggak, tapi anak akan berusaha. Anak benar-benar nggak tahu mau dapat uang dari mana, tapi anak akan berusaha. Tapi kalau antum nggak, insya Allah ada sih duit, ada mobil, ada apa yang bisa dijual umpamanya. Anak alhamdulillah punya gaji tiap bulan sekian, insya Allah anak bisa nyicil. Silakan tuh. Yang ketiga, hutangnya dalam urusan yang disyariatkan, yang diperbolehkan dalam agama. Bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bersenang-senang. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utangnya buat apa? Utangnya buat makan, jemaah. Buat makan, bukan buat beli motor. Ada yang lihat handphone anak, mau ganti handphone lah. Antum punya handphone harga berapa? Ya 2 juta Ustaz. Anak lihat ada yang 15 juta Ustaz. 1 tahun. Utang kredit 1 tahun. Utang nih kan. Padahal antum tidak perlu. Maka itu dibenci dalam agama. Kenapa? Karena antum memberatkan diri antum yang sejatinya antum itu orang bebas. Kalau antum punya utang, antum jadi tawanan utang antum. Jadi tawanan. Kemanapun antum pergi, antum akan dikejar. Maka kalau berhutang boleh untuk urusan yang memang diperbolehkan dalam agama, tidak untuk ya masalah gengsi, untuk menunjukkan antum orang kaya. Jangan sampai antum datang naik motor tersenyum padahal antum sedang dikejar sama debt collector. Ya antum tersenyum siang itu, malam antum kebingungan. Yang berhutang, yang punya utang, lunasi utangnya dengan cepat. Nggak mampu melunasi hutangnya, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Apa doanya supaya dilunasi hutangnya? Nah, antum punya utang. Dia dulu, nah. Punya utang antum? Punya. Apa doanya? Naam, Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Itu doa Ali bin Abi Thalib yang diajari oleh Nabi SAW. Kasih hadiah. Antum lagi? Naam, kasih yang besar. Masya Allah. Wa ghalabatid dain wa qahri rijal. Antum punya utang juga? Punya utang? Ada, Masya Allah. Kasih hadiah juga. Masya Allah. Orang-orang yang punya utang alhamdulillah sudah hafal doanya, alhamdulillah. Taib, ada doa yang dibaca Nabi SAW sebelum tidur, jemaah. Sebelum tidur antum ingat sama utang antum biasanya. Baca nih doa. Nabi SAW mengajarkan. Beliau mengatakan, Allahumma Rabbas samawat wa rabbal ard wa rabbal arshil azim, Rabbana wa rabba kulli syai. Ya Allah, Rabb langit yang 7 lapis dan bumi, Rabb pemilik arsy yang maha agung, Rabb kami dan Rabb kulli syai'in, faliqil habbi wan nawa, Allah yang membelah biji dan yang membelah biji kurma, wa munzilat Taurat wal Injil, engkau ya Allah yang menurunkan Taurat dan Injil, wal Furqan dan menurunkan Al-Qur'anul Karim. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun bi nafsiyati, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubun kejahatan itu
atau makhluk itu. Allahumma antal awal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Bayangkan, ini tawassul dengan asma'ullah al-husna, dengan kebesaran Allah azza wa jalla. Apa yang diminta? Iqdi anna ad-dain wa aqnina minal faqr. Ya Allah, lunasi utang kami ya Allah, cukupi kami dari kefakiran ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibaca sebelum tidur. Ketika antum miring ke kanan, baca itu doa. Semoga Allah melunasi utang antum. Hadza wallahu alam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua anak petani, untuk memodali pertaniannya berhutang kepada bank konvensional. Sedangkan kalau tidak berhutang tidak bisa memulai pertanian. Bagaimana Ustaz, dosa riba akan terus mengalir? Ahibati fillah, orang yang utangnya riba itu budaknya bank. Dia bekerja capek, lelah, duitnya buat siapa? Maka kalau dikatakan tidak bisa memulai pertanian, bisa, nggak punya lahan pun bisa bertani. Kok bisa Ustaz? Ana tadi lewat sungai, apa nama sungai? Jembatan yang besar, sungai apa? Samota. Banyak orang tanam kangkung di sana. Iya. Apa? Perang biji. Banyak orang tanam kangkung. Nggak pakai modal tuh kangkung. Nggak pakai lahan, pakai buminya Allah azza wajalla, pakai sungai. Jadi kalau dikatakan kalau nggak pinjem nggak bisa mulai pertanian, ini bentuk pesimisme seorang hamba kepada Allah azza wajalla. Antum boleh berhutang, tapi ingat jangan pakai riba. Bagi hasil nggak apa-apa sama teman. Kalau ada bank syariah yang mau bagi hasil sesuai akadnya dengan syariat, fadhol. Ada teman, yuk bagi hasil, anak punya kebun, antum yang modalin. Berapa? Terserahlah. 40, 60, 50, nanti ada laporannya semuanya. Jadi hindarin riba, karena jelas-jelas Allah azza wa jal mengumumkan perang. Kalau nggak mampu, tanam apalah yang bisa ditanam. Yang penting antum bisa hidup, dan nanti dari hasilnya antum lebih besar lagi. Dan jangan lupa untuk berdoa di sepertiga malam akhir, mohon sama Allah azza wa jal. Ketika Allah mengatakan hal min sa'ilin fa'utiyah, apakah ada orang yang mau minta, aku akan kasih. Dalam perjanjian hutang pegawai negeri dengan bank, apabila meninggal dunia maka hutangnya lunas. Bagaimana hal ini dipandang secara syariat? Ya, kalau dia mau ngelunasin nggak apa-apa. Tapi masalahnya antum utangnya riba. Apakah hutang ini benar-benar sudah lunas atau ada ketentuan lain? Mohon penjelasannya. Kalau mereka memang mengatakan kalau antum meninggal dunia, udahlah antum nggak usah bayar, sudah anak ikhlaskan. Tapi kan sistem utangnya itu riba apa bukan? Afwan Ustaz, apakah poligami harus minta izin dulu kepada istri pertama? Jamaah, kalau antum nggak siap poligami, jangan poligami. Ada seorang yang baru saja ana dapat WA-nya. Tadi ana sampai bingung. Ini ada seorang istrinya, istri yang kedua kalau nggak salah, WA ana, Ustaz, ana istrinya fulan Ustaz. Suami ana ini istrinya 4, yang 3 udah diceraikan, tinggal 1 lagi Ustaz. Subhanallah.
Dan suaminya mengatakan, anak nggak bisa berbuat adil daripada anak berdosa, Ustaz. Akhirnya dia istrinya tinggal satu. Jadi jangan main-main dengan poligami kalau tidak berani dan tidak mampu berbuat adil. Kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Satu rasa empat. Masya Allah. Antum bilang sama istri antum, anak mau satu tapi ya yang bener lah melayani. Ngomong kalau memang tidak mampu. Jangan sampai antum PHP istri antum, bertahun-tahun mati istrinya tetap satu. Ada namanya jamaah ad-dajajah as-soqa, ayam betina yang rami di kandang nggak bertelur. Itu bikin ribut satu kampung. Petok ditunggu telurnya nggak keluar. Jadi kalau ada lelaki yang suka ngomong poligami, biasanya dia nggak poligami. Maka ibu-ibu kalau suaminya ngomong poligami, ketawain aja. Tapi kalau suaminya minum kopi diam-diam, ini bisa jadi sudah punya satu lagi. Barakallahu fiik. Apakah anak berkewajiban membayar hutang orang tuanya jika orang tua kita sudah pisah cerai? Orang tua antum tidak akan pernah berubah walaupun terjadi perceraian. Termasuk kebaktian anak sama orang tuanya, ya dia melunasi hutang-hutang orang tuanya. Kalau dia mampu. Kalau dia nggak mampu ya gimana? Tapi kalau dia mampu, termasuk kebaktian anak melunasi hutang-hutang orang tuanya, jamaah. Bismillah, afwan, izin bertanya Ustaz, bolehkah berhutang sebagai modal menikah? Jazakallahu khairan. Ini bicara kebutuhan. Tadi kita bicara menikah boleh karena kebutuhan. Boleh. Antum hutang untuk menikah boleh. Dengan catatan tadi antum punya kemampuan insyaallah membayarnya dan antum niat bayarnya. Kalau bisa antum jangan utang sama orang lain, utang sama mertua. Utang apa? Utang anaknya mau diutang. Boleh jamaah. Makanya tadi ada pernikahan di sini, walinya mengatakan dengan mahar sekian tunai. Antum minta dengan mahar sekian kredit. Ketika dia tunai, afwan, nggak mampu kalau tunai. Kredit. Berapa bulan? 5 tahun. Enggak apa-apa. Ya kalau 5 tahun kata siapa? Kata mertua, ya kalau 5 tahun 100 juta maharnya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa 100 juta. Mudah-mudahan di tengah jalan istri antum baik, dia mengatakan enggak usah bayar lah. Alhamdulillah kalau dapat istri gitu. Nah, boleh. Kalau cerai belum mampu melunasi, tetap utang lah. Masya Allah. Jadi cerai utangnya lunas. Dari mana utangnya lunas? Tetap utangnya itu. Dia sudah mahar itu kan untuk apa mahar itu? Karena dia sudah dilayani sama istrinya. Maka nggak boleh dia minta dikembalikan maharnya. Barakallahu fikum. Bagaimanakah hukum hutang yang terlupakan? Kalau yang utang itu pemilik uang nggak masalah. Tapi kalau yang lupa itu antum yang berhutang, kalau benar-benar lupa, yang punya uang ingat, maka yang punya uang harus mengingatkan. Tapi kalau yang punya uang tidak mengingatkan, kita sudah memohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya namanya lupa. Ya Allah jangan hukum kami ya Allah. Antum pun kalau meninggalkan sholat lupa nggak dihukum sama Allah. Lupa nggak sholat asar, lupa. Dihukum nggak? Enggak. Tapi kalau ingat suruh sholat. Jadi yang hutang yang terlupakan, kalau yang lupa itu adalah pemilik uang, antum ingat, antum tetap harus bayar. Antum datang kepada dia, Mas saya punya utang sama antum. Aduh anak lupa kata dia. Padahal antum ingat. Ya
Menurut antum gimana? Nggak punya utang? Ana lupa. Ya sudah, kalau antum lupa berarti nggak punya utang. Nggak bisa, antum ingat, antum harus bayar utangnya. Nah, bagaimana hukumnya hutang janji sementara sudah meninggal? Apakah hutang janji harus dibayar oleh ahli warisnya? Nggak harus. Kalau hutang janji nggak harus dibayar sama ahli warisnya. Ya kalau ahli warisnya mau ngasih, silahkan. Tapi tidak wajib untuk melunasinya. Karena yang berhutang sudah meninggal dunia dan dia belum sempat menunaikannya, jadi tidak jatuh kepada ahli warisnya. Afwan Ustaz, saya dulu pernah pinjam di tempat riba, bahkan sampai sekarang masih belum lunas. Bagaimana hukumnya dengan sisa tersebut sedangkan saya belum bisa melunasinya? Ya antum harus bayar tetap. Kalau ribanya seharusnya antum nggak wajib membayarnya. Kalau antum sudah membayar pokoknya, antum punya utang 1 juta, antum udah lunasin 1 juta, masih sisa 500 belum bayar, 1,5 juta. 500 ini ribanya, antum nggak wajib bayar pokoknya. Bayar apa? Bayar ribanya. Akan tetapi kalau mereka nagih mau nggak mau antum harus bayar. Kalau nggak tadi yang kata Umar bin Khattab, awalnya kegundahan, akhirnya perang antum. Karena apakah mereka akan membebaskan antum? Kalau umpamanya orang yang riba ini anak tuntut antum di akhirat, nggak bisa, karena riba itu antum yang dituntut di akhirat. Tapi di dunia tetap hukum itu berjalan, jadi utang antum, utang riba ini. Ustaz, iya tadi ada pertanyaan yang belum ana jawab atau ana nggak bisa jawab tadi, berkaitan dengan menerima hadiah atau sumbangan untuk bangun masjid dari orang kafir. Secara umum jamaah, para ulama menfatwakan menerima hadiah dari orang kafir ini terbagi menjadi 2 kondisi. Kondisi pertama, kalau dia memberikan hadiah kemudian nanti akan menjadi tanggungan kita, dia merasa telah membantu ya, dia akhirnya menghinakan kita, maka jangan terima itu hadiah. Karena ada orang yang akhirnya harus balas budi orang tersebut. Tapi kalau dia memberikan dan tidak pamrih, silahkan terima, nggak apa-apa. Untuk bangun masjid itu nggak apa-apa. Jadi perlu diperhatikan hal itu. Karena ini bicara hadiah. Ustaz, bolehkah memberi hadiah kepada orang yang memberi hutang pada saat dia melunasi hutang riba? Mengelunasi hutangnya, bukan hutang riba. Dan hal tersebut sering kali dilakukan setiap dia berhutang. Nggak apa-apa jamaah, sejatinya nggak apa-apa. Antum mau, kalau dia ngutangin antum punya sesuatu hadiah, bawa sesuatu buat dia, boleh, asalkan tidak ada akad di pertama. Walaupun sebagian ulama melarangnya kalau tradisi orang di sana seperti itu. Jadi kalau nggak bawa hadiah, bulan depan nggak diutangin. Berarti kan orang itu memang mengharap hadiah, walaupun tidak tertulis. Antum bulan ini pinjam 1 juta, tanggal 1 Dzulhijjah antum bayar, antum bawa kopi. Kopi apa? Apa nama gunung yang di sini? Tambora. Kopi Tambora. Masya Allah, kata yang punya uang, jazakallah khair, Masya Allah, jazakallah khair. Bulan depan antum pinjam lagi, mas pinjam lagi 1, fadl 1 juta, fadl. Waktu bayar antum nggak bawa apa-apa, 1 juta. Bang, makasih banyak bang ya. Oh iya, apa? Bulan depan antum pinjam lagi, bang pinjam duitnya 1 juta. Oh afwan, lagi dipakai duitnya. Karena antum nggak bawa hadiah. Yang waktu itu, ini bermasalah. Buat antum nggak masalah antum kasih hadiah buat orang tersebut tanpa akad riba. Boleh kita ngasih hadiah kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah ana berpoligami? Kebetulan ana mengajak istri ana kajian malam ini.
Berharap istri ana paham kalau suami kawin lagi diperbolehkan dalam agama Islam. Karena setiap ana ngomong ke istri minta izin untuk menikah lagi, istri ana langsung sesak nafas dan marah, bahkan mengancam akan mendolimi akhwat yang ana nikahi. Padahal ana belum sempat menikah lagi. Dosakah istri ana atas sikap tersebut? Dan kenapa Ustadz tidak berpoligami seperti Ustadz-Ustadz lain? Nah, yang tanya mau dikasih hadiah jemaah. Mana jemaah? Kayaknya istrinya ini kasih hadiah. Janganlah, jangan dikasih hadiah jemaah. Baik. Poligami itu memang nggak harus izin istri. Kalau izin istri kayak gini modelnya, sesak. Silakan untuk mau poligami asalkan mampu poligami. Tapi kalau nggak mampu jangan poligami. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in khiftum, kalau takut jangan. Takut nggak bisa berbuat adil, takut nanti jadi masalah. Dan orang yang poligami itu sedang mengundang badai ke rumah. Antum harus siap dengan badai tersebut. Jangan badai tak datang antum kabur. Ana ingat cerita temen kawin dua dia di Jember. Dia cerita dia nikah dengan seorang mahasiswi. Dia tinggal di kos-kosan mahasiswinya ini. Suatu hari dia, istrinya yang pertama nggak tahu jam. Istri yang pertama nggak tahu. Suatu hari dia naik mobil sama istri keduanya. Istrinya ngomong, bang, ingin beli cilok. Tahu cilok kan? Nah, akhirnya turun istri beli cilok. Nunggu som, tahu-tahu jamaah ada yang nabrak mobilnya pakai motor jamaah. Dia mau marah melihat istri pertamanya. Itu dia diem di mobil, nggak gerak-gerak dia jamaah. Istri keduanya datang kepada istri pertamanya. Istri pertamanya ini gede jamaah. Yang kedua kecil, rambutnya diambil, diunting-unting suaminya di mobil. Nggak berani kemana-mana. Akhirnya masyarakat yang memisah keduanya ini jemaah. Dipisah semuanya. Akhirnya istri pertamanya, keduanya naik mobil kabur ini sudah. Si istri minta dipulangin ke orang tuanya. Si suami 3 hari tidur di dalam hotel. Nggak berani pulang. Punya istri dua nggak ada gunanya dua-duanya. Sendirian dia hidup akhirnya. Akhirnya suatu saat sudah mulai enakan, si suaminya datang lagi ke istri keduanya. Ayo balik lagi. Nggak, kata dia, engkau nggak belain aku, kata dia. Apa guna suami kayak kamu gitu. Betul sama. Jadi kalau antum tadi berkata istrinya akan mendolimi istri keduanya, antum gimana sikapnya? Maka yang perlu difahamkan istri, para wanita harus tahu kalau poligami itu diperbolehkan dalam agama. Diperbolehkan. Sehingga ketika seorang wanita tidak suka di poligami itu wajar, tapi tidak boleh menolak hukum poligami. Dia merasa berat, dia menerima hal itu. Maka suami mau poligami mampu, ya udah berangkat poligami. Terus nanti gimana? Ya urusan antum nantinya. Nanti gimana? Jadi kalau bicara minta izin, wallahu alam, siapa yang bisa mengizinkan jemaah? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika nikah lagi, ya nikah lagi boleh. Tahu-tahu istrinya tahu. Apakah istri Nabi itu akur jemaah? Enggak juga jemaah. Mereka ribut. Ya, tapi ributnya ribut yang wajar lah. Sampai pernah Aisyah radhiyallahu taala anha lagi duduk bersama Saudah.
Nabi alaihissalatu wassalam di tengah. Ini Saudah lagi berkunjung ke rumahnya Aisyah, karena Saudah memberikan malamnya kepada Aisyah. Nabi nggak lagi bermalam di rumahnya Saudah alaihissalatu wassalam. Lagi duduk, Aisyah di sampingnya, Saudah di samping, Nabi di tengah. Kaki Nabi SAW itu satu di kakinya Aisyah, satu di kakinya Saudah. Aisyah lagi bikin adonan, belum jadi roti, masih adonan. Setelah jadi adonan dikasihkan ke Saudah, kuli, makan. Enggak, kata makan atau aku usapi wajahmu dengan ini. Enggak, kata Saudah, ini udah tua Saudah jemaah. Itu sama Aisyah diambil, diusapin di wajahnya Saudah. Nabi ini ngelihat istri berantem nih. Diangkat kakinya dari Saudah, Saudah ngambil juga, diusapin di wajahnya Aisyah radhiyallahu taala. Allah, Nabi ngelihat perbuatan istri jemaah. Nabi sabar menghadapi hal itu. Jadi antum harus sabar. Piring pecah di rumah, pernah di rumahnya Nabi SAW pecah piring. Jadi kalau antum nikah lagi, siap-siap ganti piring. Sebelum istri tahu, antum ganti piring sudah di rumah. Jadi ketika marah dia lempar-lempar, antum tinggal duduk, nggak pecah, alhamdulillah. Jadi harus siap jamaah. Memang istri harus disiapkan, dan para wanita ketika dengar suaminya kawin lagi, tolong sabar. Sebagian wanita mendengar suaminya tidak sholat, suaminya nggak sholat, dia diam. Suaminya berbuat maksiat, dia diam. Suaminya nikah lagi, kiamat terjadi. Nggak boleh. Kenapa yang halal engkau marah-marah, yang haram engkau diamkan? Barakallahu fikum. Nah, hukum hutang yang diasuransikan di bank. Hutang diasuransikan di bank. Hutangnya riba, asuransinya riba, double antum ribanya jamaah. Barakallahu fikum. Tapi itu pertanyaan terakhir. Alhamdulillah jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.